Dalam keheningan ombak dan kedalaman samudra, ada kehidupan yang tak kalah rumit dan agung dibanding di daratan. Salah satu penghuninya, yang dengan keanggunan dan kecerdasannya berhasil merebut gelar sebagai Raja Lautan, hewan itu adalah orca atau yang biasa kita kenal dengan paus pembunuh. Orca bukan hanya predator puncak di lautan, tapi juga simbol keagungan, kekuatan, serta keharmonisan. Namun di balik kejayaan itu, ada ancaman yang terus mengintai dan ironisnya, datang dari makhluk yang mengaku paling cerdas, yaitu manusia. Kehidupan orca adalah kehidupan yang penuh tantangan dan perjuangan, tentang bagaimana sang Raja Lautan berusaha bertahan dari kerasnya dunia. Sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang orca sang Raja Lautan. Nama ilmiah orca adalah Orcinus orca. Meskipun mereka hidup di lautan, namun mereka masuk ke dalam keluarga mamalia. Layaknya mamalia pada umumnya, orca juga bernafas dengan paru-paru dan mereka juga menyusui anaknya. Tubuh orca didesain sempurna untuk mendominasi lautan. Dengan panjang mencapai 9 meter dan berat hingga 6 ton, orca memiliki bentuk tubuh hidrodinamis yang memungkinkannya berenang dengan kecepatan tinggi. Warna tubuhnya yang kontras, hitam di punggung dan putih di perut, berfungsi sebagai kamuflase alami yang membantu saat berburu. Sirip punggung orca bisa mencapai tinggi 2 meter pada jantan dewasa dan berfungsi sebagai penstabil saat berenang. Sirip dada besar digunakan untuk manuver tajam, sedangkan ekor memberi tenaga dorong yang kuat. Sistem pernapasan orca dilengkapi dengan lubang napas di atas kepala, memungkinkan pengambilan oksigen cepat saat muncul ke permukaan. Salah satu organ paling penting adalah dahinya yang menonjol. Struktur berisi lemak di dahi inilah yang digunakan untuk ekolokasi yang memungkinkan orca melihat menggunakan suara. Otaknya besar, dengan neokorteks kompleks yang menunjang kemampuan sosial, bahasa, dan pembelajaran. Orca adalah makhluk sosial luar biasa. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang disebut pod, yang terdiri dari induk betina, anak-anaknya, dan keturunan mereka. Struktur sosial ini matrilineal dan stabil seumur hidup. Komunikasi orca melibatkan siulan dan panggilan unik yang membentuk dialek khusus untuk setiap pod. Suara-suara ini digunakan untuk koordinasi berburu, navigasi, dan menjaga hubungan sosial. Mereka juga menunjukkan perilaku empati dan emosi, seperti berduka atas kematian anggota keluarga. Dalam hal kecerdasan, orca dikenal dapat mengenali diri sendiri di cermin, dan bahkan melatih anak-anak mereka untuk berburu dengan teknik tertentu. Kecerdasan ini membedakan mereka dari banyak spesies laut lainnya. Sebagai predator puncak, orca tidak memiliki musuh alami. Mereka memangsa berbagai hewan laut seperti ikan, anjing laut, penyu, dan hiu. Yang paling mengesankan adalah cara berburu mereka. Orca menggunakan strategi yang sangat terorganisir, seperti menggiring mangsa, menciptakan gelombang untuk menjatuhkan anjing laut dari es, dan mengajarkan taktik ini secara turun-temurun. Perburuan secara berkelompok menunjukkan koordinasi tingkat tinggi yang jarang ditemukan di dunia hewan. Dalam ekosistem laut, orca berfungsi sebagai pengendali populasi bagi spesies di bawahnya dalam rantai makanan. Ketidakseimbangan pada populasi orca dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Namun, kehidupan orca tidak terlepas dari ancaman. Polusi laut, terutama akumulasi logam berat yang dapat meracuni jaringan tubuh orca. Selain itu, aktivitas kapal dan sonar militer mengganggu komunikasi dan navigasi mereka. Beberapa populasi juga mengalami penurunan karena kekurangan mangsa akibat penangkapan ikan berlebihan. Orca di penangkaran juga menghadapi penderitaan psikologis akibat keterbatasan ruang, stres sosial, dan pemisahan dari keluarga mereka. Orca adalah simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan alam.
Keberadaannya di lautan adalah bagian penting dari harmoni ekosistem global. Melalui pemahaman tentang anatomi, perilaku, dan peran ekologisnya, kita diajak untuk lebih menghargai dan melindungi makhluk luar biasa ini. Masa depan orka sangat bergantung pada tindakan kita hari ini. Menjaga kebersihan laut, membatasi aktivitas manusia yang merusak, serta mendukung konservasi adalah langkah-langkah penting untuk memastikan orka tetap menjadi penguasa lautan yang bebas dan agung. Orka bukan penguasa dengan kekuatan brutal, melainkan dengan kecerdasan dan harmoni dalam komunitas. Namun kini orka berada dalam bahaya bukan oleh pesaing alamiahnya, tapi oleh ambisi dan ketidaktahuan manusia. Melindungi orka bukan sekadar menyelamatkan satu spesies. Itu berarti menjaga rantai ekosistem dan belajar hidup berdampingan. Orca mengajarkan kita tentang keluarga, warisan, kerjasama, dan keseimbangan. Dan mungkin melalui mereka, kita bisa menemukan kembali cara menjadi makhluk yang layak disebut penjaga bumi, bukan penguasa yang merusak.